Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Wu Hao menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya dan perlahan mendorongnya terbuka. Dia menggunakan jarinya untuk menunjuk ke area tertentu dan berkata, menurut intelijen kami, beberapa faksi besar dari Black Lions sedang menuju ke tempat ini. Saya pikir saudara kedua Anda harus ada di sana. Menurut kecepatan kami seharusnya bisa sampai di sana besok pagi. Petik 2. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia perlahan menenangkan hatinya yang agak cemas, dan duduk bersila di atas Griffin sebelum menutup matanya untuk memulihkan diri. Kelompok Xiaoyan menghindari kelelahan perjalanan darat dan juga banyak masalah di wilayah sudut hitam, karena mereka memiliki Griffin, seekor binatang yang berspesialisasi dalam perjalanan udara jarak jauh. Makanya, dalam satu malam, mereka sudah mulai mendekati tujuan mereka. Jika mereka berjalan sebagai gantinya, tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai tempat ini dalam 4 hingga 5 hari bahkan jika semuanya lancar di sepanjang jalan. Tatapan Xiaoyan mempelajari pegunungan di kejauhan yang tertutup kabut samar saat dia berdiri di atas Griffin. Kegelisahan di hatinya semakin kuat semakin dia mendekat. Xiaoyan terus merasakan ketidaknyamanan ini selama beberapa menit sebelum dia tidak bisa lagi menahan emosi di dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara kepada Lin Yan, Wu Hao, dan yang lainnya, aku akan bergerak dulu, kalian semua harus cepat dan mengikuti. Wu Hao dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Namun, mereka tidak berusaha menghentikannya. Mengingat kekuatan yang pertama, kemungkinan seseorang hampir tidak dapat menemukan siapapun yang akan menyebabkan dia menderita kerugian bahkan di wilayah sudut hitam. Selain itu, Xiaoyan bukanlah seorang pemula kecil yang baru saja meninggalkan rumah. Dia sangat luar biasa terlepas dari apakah itu dalam hal pengalaman bertarung atau area lain. Oleh karena itu, Wu Hao dan yang lainnya tidak mengkhawatirkannya. Mereka hanya mengingatkannya untuk berhati-hati dari kebiasaan. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ke Wu Hao dan yang lainnya. Bahunya bergetar, dan sepasang sayap api yang indah menjulur dari punggungnya. Mungkin itu karena dokinya telah berubah menjadi warna hijau tua setelah penggabungan api surgawi, tetapi nyala api hijau asli telah berubah menjadi warna zamrud. Sekilas, itu tampak seperti terbuat dari zamrud, memiliki penampilan yang sangat cantik yang membuat orang lain iri. Ini bisa disimpulkan dari rasa iri yang muncul di wajah semua orang pada Griffin di belakangnya saat sayapnya muncul. Sayap api seperti giok mengepak dengan lembut saat Xiaoyan melompat dari punggung Griffin itu. Setelah beberapa kepakan langsung dari sayap, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat menghilang di depan pandangan semua orang. Sepertinya kita perlu meningkatkan kecepatan kita. Jika tidak, semuanya mungkin diselesaikan oleh orang ini pada saat kita sampai di sana. Wu Hao tertawa saat melihat Xiaoyan menghilang dengan cepat. Dengan lambaian tangannya, 10 lebih Griffin mengeluarkan raungan rendah yang teratur saat mereka segera mengepakkan sayap besar mereka. Tubuh besar mereka mengikuti angin dan bergegas ke depan. Ini adalah wilayah pegunungan yang tercakup dalam medan yang rumit. Pepohonan besar di sekelilingnya seperti pilar yang menopang langit saat mereka menembus awan. Mereka juga menyulitkan sinar matahari untuk masuk, sehingga gunung menjadi sangat gelap. Sebuah benteng besar berdiri di bawah naungan pepohonan lebat yang sangat besar di tempat tertentu di dalam pegunungan yang dalam, menyebabkan tempat ini cukup tersembunyi. Sulit untuk menemukan jika seseorang tidak sengaja mencarinya. Seluruh benteng pertahanan sangat sunyi. Namun, ada cukup banyak sosok manusia yang datang dan pergi. Sosok hitam ini tidak membuat suara apapun di bawah kaki mereka saat mereka buru-buru bergegas naik turun jalan. Seluruh benteng pertahanan dipenuhi dengan atmosfer yang cemas tetapi tampaknya tidak bingung. Sosok manusia yang benar-benar terbungkus jubah hitam berdiri tegak dan lurus di panggung di tengah benteng. Aura berdarah padat yang dipancarkan dari tubuh orang ini adalah sesuatu yang bisa tercium dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Namun,
lebih sosok hitam di bawah panggung tinggi sepertinya belum mencium baunya saat mereka berdiri dengan tenang dan tertib. Selain suara hua-hua yang dikeluarkan oleh pakaian hitam saat angin bertiup, hanya ada sedikit suara langkah kaki. Sosok hitam tiba-tiba melesat dari kejauhan di tengah suasana yang sunyi. Akhirnya, dia muncul di bawah panggung tinggi dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Suaranya rendah saat dia melaporkan, "Chief, menurut penyelidikan rahasia kami, sekitar 7 atau 8 pos penjaga rahasia yang kami miliki di hutan telah dihancurkan secara diam-diam. Dari penampakan beberapa jejak di dalam hutan, sepertinya jejak kita telah ditemukan. Sekarang, tempat ini tidak lagi aman." Petik 2. Apakah Black Lions akhirnya menyerang kita? Orang berjubah hitam di panggung tinggi berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dia perlahan mengangkat kepalanya saat sinar matahari yang tersebar mendarat di wajah muda itu di mana aura mematikan merembes keluar. Penampilan itu sebenarnya adalah saudara kedua Xiao Yan, Xiao Li. Berapa banyak orang yang mengelilingi kita kali ini. Meskipun dia telah mendengar berita yang akan membuat seseorang gelisah, wajah Xiao Li bahkan tidak berubah sedikit pun. Dia tanpa emosi saat matanya menyapu sosok hitam di bawah sementara dia berbicara dengan acuh tak acuh. Setidaknya ada 200 orang. Semuanya memiliki kekuatan yang cukup besar. Selain itu mereka bekerja sama dengan cukup baik. Sosok hitam itu melaporkan tanpa ragu-ragu. Siapa pemimpin mereka? Aku belum melihatnya secara pribadi, tapi bawahan ini telah menemukan anggota dari Sekte Darah di antara faksi-faksi di sekitar kita. Skenario kasus terburuk adalah mereka dipimpin oleh pemimpin Blood Sect Fan Lao. Petik 2. Fan Lao Xiao Li perlahan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, senyum buas mengembang dari sudut mulutnya. Tampaknya saudara ketiga memiliki sedikit dendam dengan lelaki tua yang tidak akan mati ini. Saat itu, orang ini juga merupakan salah satu nama teratas yang berpartisipasi dalam serangan di Akademi Dalam. Bagaimanapun, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Hari ini, saya akan mempertaruhkan hidup saya dan membuatnya dimakamkan dengan saudara ketiga saya. Xiao Li memberikan senyuman gelap dan pekat sebelum segera melambaikan tangannya dengan lembut. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat. Unit pembunuhan, sembunyikan dirimu di hutan dan mundur saat kamu bertarung. Cobalah yang terbaik untuk melemahkan kekuatan bertarung mereka. Ingat, bahkan jika Anda mati, Anda harus menarik seseorang untuk menutupi Anda sebagai selimut. Jika tidak, kematianmu tidak akan berarti. Petik 2. TL, dikuburkan dengan bukan berarti dikuburkan secara fisik. Ya Pak, hampir separuh orang di bawah tiba-tiba menanggapi secara serempak. Tubuh mereka segera bersinar, dan sosok hitam menembus keteduhan satu demi satu. Akhirnya, mereka melompat keluar dari benteng pertahanan dan menghilang ke dalam hutan yang luas. Mereka tidak mempertanyakan nasib kematian yang akan segera terjadi. Ini karena siapapun dalam unit pembunuhan ini yang mempertanyakan kata-kata Xiao Li telah disingkirkan. Mereka yang bisa bertahan pada dasarnya adalah orang-orang yang telah menyerahkan hati dan bahkan jiwa mereka kepada Xiao Li. Semua orang akan mempertahankan benteng pertahanan. Pertahankan dengan segenap kekuatanmu. Petik 2. Ya Pak. Orang-orang yang tersisa juga menanggapi secara serempak. Akhirnya, tubuh mereka bersinar dan memasuki berbagai sudut benteng yang gelap dan tersembunyi. Belati tajam hitam gelap di tangan mereka perlahan memancarkan kilatan dingin. Tatapan Xiao Li dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat sosok hitam yang telah menghilang. Dia perlahan menutup matanya dan aura kematian samar mengelilingi tubuhnya seolah dia adalah dewa kematian. Kakak ketiga, tunggu sampai kakak kedua menarik seseorang bersamaku. Titik. Ceritan tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari hutan hijau yang subur saat pagi tiba. Ceritan sengsara bergema di atas pegunungan, menyebabkan seseorang merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Tak terhitung jumlah sosok manusia yang dipenuhi dengan niat membunuh melintas di hutan gelap.
Mereka baru saja akan bergegas menuju target mereka ketika banyak sosok hitam tiba-tiba keluar dari bayang-bayang hutan. Mereka membawa sedikit suara teredam dari daging seseorang yang sedang dipotong saat darah segar tumpah. Meskipun penyergapan yang tiba-tiba menyebabkan unit tersebut menderita kerugian yang cukup besar, orang-orang ini jelas sangat berpengalaman dalam pertempuran. Oleh karena itu, mereka dapat mengandalkan keunggulan mereka dalam jumlah untuk menstabilkan situasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan pertukaran yang intens dan sengit. Xiao Li, yang matanya tertutup saat berada di benteng, tiba-tiba membukanya. Dia mengamati lusinan sosok hitam yang bergegas kembali dari dalam hutan. Sosok-sosok ini dengan cepat melesat ke dalam benteng pertahanan sebelum mereka akhirnya berlutut dengan satu lutut di tanah di depan panggung tinggi. Chief, lebih dari setengah unit assassination sudah mati. Namun, korban tewas pihak lain lebih dari 2 kali lipat dari kita. Kali ini, pasukan yang datang untuk mengepung kita adalah elit dari beberapa faksi besar. Selain itu, mereka mendapat bantuan dari 3 Do Huang dan 1 Do Huang. Unit assassination kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Suara yang gelap dan dalam keluar dari mulut sosok manusia kulit hitam. Wajah Xiao Li acuh tak acuh. Dia hanya mengangguk sedikit. Menurut momentum mereka akan mencapai benteng pertahanan dalam 10 menit. Menyebar. Bersiaplah untuk bertarung sampai mati dengan mereka yang telah menyerang. Xiao Li mengangkat dagunya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun Xiao Li akhirnya tidak mengatakan apa-apa tentang mundur, tidak satu pun dari sosok manusia hitam seperti kayu ini yang mengatakan apapun. Semuanya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan. Xiao Li mengangkat pandangannya saat dia melihat sosok manusia yang mulai berpencar. Setelah itu, dia menatap ke hutan di kejauhan saat kekejaman liar melonjak ke wajahnya. Situasi sebenarnya lebih buruk daripada yang dilaporkan oleh sosok manusia kulit hitam. Sekitar 5 menit kemudian, beberapa sosok manusia muncul dari dalam hutan. Setelah itu, lebih banyak bergegas keluar berulang kali. Dalam beberapa menit, seluruh benteng telah dikepung ke titik di mana bahkan air tidak bisa lewat. Kamu pasti pemimpin organisasi yang bahkan tidak punya nama kan? Tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara di atas benteng pertahanan. Xiao Li mengangkat kepalanya hanya untuk menemukan 4 sosok tergantung di udara. Aura yang kuat menyelimuti seluruh benteng pertahanan. Orang di depan secara mengejutkan adalah pemimpin Sekte Darah yang hampir mati di tangan Xiao Yan saat itu, Fan Lao. Tatapan Xiao Li tajam saat dia menatap Fan Lao di langit. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia mengepalkan tangannya, dan tombak hitam pekat yang panjang menyala dan muncul. Doki berwarna perak yang kuat membawa raungan menggelegar yang samar saat melilit tombak. Fan Lao dengan acuh tak acuh memperhatikan Xiao Li yang melakukan perlawanan terakhir sebelum kematian. Yang pertama melambaikan tangannya. Bunuh dia. Kilatan tajam segera muncul di mata 3 ahli Do Huang di belakang Fan Lao setelah mendengar perintah itu. Dengan teriakan pelan, ketiga sosok manusia itu membawa aura yang kuat saat mereka turun secara eksplosif dari langit seperti meteorit. Kekuatan gabungan dari 3 Do Huang bahkan menyebabkan udara mengeluarkan suara gemuruh. Wajah Xiao Li ganas saat dia melihat 3 sosok manusia yang bergegas mendekat. Cengkeramannya pada tombak panjang di tangannya menjadi lebih erat. Dia bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap seorang Do Huang. Dia mungkin akan berakhir dalam pertarungan yang mengganggu melawan 2 Do Huang. Di sisi lain, melawan 3 Do Huang kemungkinan besar akan membuatnya dirugikan. Meskipun demikian, Xiao Li bahkan tidak mundur sedikit pun. Karena tidak banyak waktu tersisa, dia bahkan tidak perlu mengkhawatirkan hidupnya. Apalagi yang perlu ditakuti? Mati. Teriakan keras keluar dengan ganas dari mulut ketiga Do Huang. Ketiganya jelas bekerja sama dengan sangat baik satu sama lain. Selain itu, mereka juga individu yang kejam. Oleh karena itu, mereka bertiga bergandengan tangan untuk melepaskan pukulan kuat sebagai serangan pertama mereka.
Tiga serangan Doki yang kuat terbang di langit sebelum akhirnya terjalin satu sama lain seperti trisula yang ditembakkan secara eksplosif ke arah Xiao Li. Seorang Do Wang saja yang berani menyinggung Black Lions. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kekuatanmu. Fan Lao mengangkat sudut mulutnya. Dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Li, yang tampak sangat kecil di bawah tiga serangan kuat. Xiao Li menyaksikan serangan sengit yang bergegas dengan tatapan buas. Tombak panjangnya bergetar dan cahaya berwarna perak melonjak. Suara guntur yang menggelinding terdengar di ujung tombaknya. Sesaat kemudian, Doki berwarna perak seperti ular petir tiba-tiba melesat secara eksplosif sebelum tiga serangan itu bertabrakan hebat satu sama lain. Bang! Suara keras muncul di udara. Riak energi yang kuat menyebar darinya. Sementara angin ini menyebar, Xiao Li dan ketiga ahli itu terguncang dan terpaksa mundur beberapa langkah. Namun, jelas bahwa Xiao Li menderita kerugian yang lebih besar. Jika seseorang mendengar suara teredam rendah dari tenggorokannya, tampaknya dia menderita luka ringan saat tabrakan. Ekspresi Fan Lao segera menjadi jauh lebih gelap dan lebih dingin saat dia berdiri di langit dan menyaksikan Xiao Li berhasil menahan serangan dari tiga ahli Do Wang, dan jelas hanya menderita luka ringan darinya. Tatapannya dipenuhi dengan kedengkian saat dia melihat Xiao Li mengambil lebih dari selusin langkah mundur. Tubuhnya tiba-tiba bergetar sebelum langsung menghilang. Di tanah, Xiao Li yang baru saja menstabilkan tubuhnya tidak sempat mengambil nafas saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, telapak tangannya seperti biasa melesat dengan keras di depan tubuhnya. Sosok Fan Lao secara aneh muncul tepat saat telapak tangan Xiao Li menyerang. Dengan tawa yang dingin dan gelap, tangannya yang keriput bertemu dengan telapak tangan Xiao Li. Kekuatan menakutkan segera melonjak secara eksplosif. Grok! Xiao Li mungkin kuat, tetapi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan seorang elit Do Huang seperti Fan Lao. Itu wajar bahwa dia akan menderita kerugian dalam tabrakan seperti itu. Oleh karena itu, dia segera meludahkan seteguk darah segar sementara kakinya diseret ke tanah saat dia dipaksa mundur. Akhirnya punggungnya bertabrakan dengan sebuah batu besar. Kekuatan itu dilepaskan dan batu besar di belakangnya segera dipenuhi dengan garis retakan yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, itu akan hancur. Fan Lao dengan dingin tersenyum saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Li yang telah meludahkan darah. Namun, yang pertama tidak memberikan waktu yang terakhir untuk pulih. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak darah menggumpal di dalamnya. Tangannya segera bergetar, dan tombak darah itu membawa bau amis saat berlari menuju Xiao Li, yang Doki di dalam tubuhnya telah menjadi sedikit lamban, seperti kilat. Kamu berani membunuh orang dari Blood Sect-ku. Hari ini, aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membesarkanmu sebagai budak darah. Petik 2. Karena Doki yang lamban di dalam tubuhnya, Xiao Li hanya bisa menyaksikan tombak darah melesat ke arahnya saat ini. Dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghindarinya. Kakak ketiga, kakak laki-laki kedua tidak berguna dan bahkan tidak bisa menyeret seseorang bersamanya. Kepahitan perlahan muncul di sudut mulut Xiao Li saat dia melihat tombak darah yang dengan cepat membesar di matanya. Dia diam-diam menutup matanya dan bergumam sambil menghela nafas, sepertinya surga ingin menghancurkan klan Xiao kita. Suara gemuruh kecil tiba-tiba bergema di langit tepat saat tombak darah hendak menyerang Xiao Yan. Segera, dinding api hijau tua tiba-tiba muncul di depan Xiao Li, menyebabkan wajah Fan Lao tiba-tiba berubah drastis. Tombak darah itu tampak seperti minyak mendidih yang bertemu salju dan dengan cepat meleleh. Bahkan, ia mengeluarkan gelombang suara, "Cici. Siapa ini? Black Lions, kami sedang menjalankan misi. Tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain." Petik 2. Ekspresi Fan Lao gelap dan dingin ketika dia melihat nyala api hijau tua yang tiba-tiba muncul. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak dengan tegas. "Keke, penggemar pemimpin sekte, aku tidak bertemu denganmu selama 2 tahun, tapi kamu benar-benar menjadi lebih mengesankan."
Saat itu, Anda untungnya lolos dengan hidup Anda. Aku ingin tahu apakah kamu masih seberuntung ini hari ini. Petik 2. Tawa samar perlahan terdengar di langit. Segera, sosok manusia berjubah hitam dengan aneh muncul di langit di depan banyak tatapan terkejut. Xiao Li, yang telah menutup matanya saat menunggu kematian, tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya saat tawa samar terdengar di langit. Dia segera membuka matanya, dan tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia menatap sosok hitam berpunggung tegak yang tinggi di langit. Kakak ketiga. Tatapan Xiao Li bergetar saat dia menatap punggung yang agak akrab. Wajahnya, yang tidak berubah sedikit pun ketika menghadapi kematian, pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tertegun. Xiao Yan, Anda belum mati. Bagaimana mungkin? Fan Lao mengalihkan pandangannya begitu Xiao Yan muncul. Ekspresi wajahnya segera menjadi diam ketika tatapannya menyapu wajah muda yang dikenalnya. Sok dan ketakutan muncul bersamaan. Pada akhirnya, suara yang menjadi tajam karena ketakutan keluar dari mulutnya. Xiao Yan. Dia adalah Xiao Yan yang mengalahkan Fan Lao dan hampir membunuh Kaisar Pengobatan Han Feng. Petik 2. Tiga ahli Do Wangs di samping tidak memiliki reaksi yang sangat bagus terhadap penampilan Xiao Yan. Namun, ketika suara tajam Fan Lao tanpa sadar meneriakkan nama yang bergema seperti guntur di telinga semua orang di wilayah sudut hitam, kejutan langsung memenuhi wajah mereka saat mereka bergumam. Apakah kamu sangat kecewa karena aku belum mati? Sosok Xiao Yan perlahan turun dari langit sebelum muncul di depan Xiao Li. Dia tertawa dingin ke arah Fan Lao sebelum segera menoleh untuk melihat Xiao Li, yang wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Kakak kedua, apakah kamu tidak mengenali saya? Apakah kamu benar-benar Xiao Yan?" Xiao Li melebarkan mulutnya. Dia mengulurkan tangannya untuk mencoba menyentuh tubuh Xiao Yan, tetapi dia sepertinya takut pada sesuatu dan akhirnya tidak berani untuk benar-benar menyentuhnya. Dia sepertinya takut ini adalah ilusi sebelum kematiannya. Xiao Yan tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan putih Xiao Li. Dia tertawa pelan, "Kakak kedua, ini aku. Bagaimana saya bisa dengan mudah mati ketika klan Xiao memiliki balas dendam yang begitu besar yang perlu dibayar kembali?" Petik 2. Kemerahan secara bertahap menyerbu ke wajah Xiao Li yang awalnya putih saat dia merasakan suhu yang ditularkan dari tangan Xiao Yan. Matanya gemetar saat dia menatap Xiao Yan. Kekuatan tangannya yang memegang lengan Xiao Yan meningkat. Matanya bahkan menjadi merah saat ini. Xiao Li telah mengungkapkan adegan mengharukan ini meskipun karakternya yang dingin dan acuh tak acuh. Bisa dibayangkan betapa senangnya hatinya. "Keke, saudara kedua, aku akan menyusulmu dengan benar setelah menghabisi anjing tua ini." Xiao Yan menepuk tangan Xiao Li dan tertawa. "Jangan, orang itu adalah seorang elit Do Huang." Ekspresi Xiao Li berubah sedikit saat mendengar ini. Kilatan berkedip di matanya saat dia berkata, "Mereka lebih unggul dalam jumlah. Saya pikir kita harus mundur dulu. Ada lebih banyak waktu di masa depan dengan banyak kesempatan untuk membalas dendam. Tidak ada yang salah yang harus terjadi padamu sekarang." Petik 2. Awalnya, Xiao Li sudah lama membawa keinginan untuk mati. Jika itu dia sendiri, dia tentu tidak akan berpikir untuk melarikan diri. Namun, semuanya berbeda sekarang. Penampilan Xiao Yan telah menyebabkan hatinya yang suram, yang selama ini diselimuti oleh aura kematian, dipenuhi dengan keinginan untuk hidup. Oleh karena itu, dia membalikkan perilaku normalnya sebelumnya, dan pikiran untuk melarikan diri muncul dari dalam hatinya. "Keke, kakak kedua, kamu bisa yakin. Aku bisa membuatnya melarikan diri saat berada di ambang kematian 2 tahun lalu. Hari ini, saya akan bisa melakukan hal yang sama." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia membalik tangannya, dan anehnya dia melarikan diri dari tangan Xiao Li seperti ikan yang berenang. Dia tersenyum mendengar yang terakhir dan suaranya yang lembut dipenuhi dengan keyakinan yang menyebabkan orang lain merasa tenang. "Percayalah, saudara kedua.
Lalu, hati-hati. Aku akan membantumu memblokir 3 doang yang tersisa. Xiao Li kaget saat melihat keyakinan pada senyuman Xiao Yan. Dia segera mengatupkan giginya dan berdiri. Tombak panjang berwarna hitam di tangannya terbanting dengan keras ke tanah. Aura yang kuat menyebar darinya. Serahkan semuanya padaku. Anda saat ini terluka parah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menunggu protes Xiao Li sebelum berbalik. Senyum di wajahnya perlahan berubah menjadi gelap dan dingin. Xiao Yan membalik tangannya dan penguasa Suan berat besar keluar dari cincin penyimpanan kelas rendah yang diberikan oleh penatua pertama Su Qian padanya. Dia sembarangan melambaikan penggaris yang berat itu, dan gelombang suara ledakan rendah dan dalam terbentuk di bawahnya. Akhirnya mereka benar-benar menghancurkan bebatuan di tanah. Penggemar pemimpin sekte, aku akan mengambil kehidupan lamamu hari ini. Xiao Yan mengarahkan penguasa berat itu ke arah Fan Lao yang berlawanan dengannya. Ada tawa dalam suaranya, tapi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Jika Xiao Yan tiba beberapa saat kemudian ketika anjing tua ini melepaskan gerakan membunuh pada Xiao Li, kemungkinan dia hanya akan bisa melihat tubuh Xiao Li. Ketakutan ini selain konflik mereka sebelumnya telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh yang melonjak. Nama Fan Lao telah disilangkan dengan garis berwarna darah di daftar pembunuhannya. Wajah Fan Lao tidak stabil saat dia menatap pemuda berjubah hitam di sisi berlawanan dengan niat membunuh yang menyebar ke seluruh langit. Ketidakpercayaan di dalam hatinya secara bertahap ditarik di bawah kenyataan ini. Itu diganti dengan semacam ketakutan dan kemarahan yang tidak biasa. Saat itu, dia dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Ini telah menyebabkan dia diejek oleh cukup banyak orang di wilayah Black Corner selama 2 tahun ini. Ini juga menyebabkan reputasi sekte darah turun drastis. Semua ini disebabkan oleh orang di depannya ini. Kalian berdua harus pergi dan menangkap orang yang terluka itu. Ingat, Anda tidak bisa membunuhnya. Selama dia ditangkap, Xiao Yan hanya bisa menyerah, orang yang tersisa harus menunda Xiao Yan bersamaku. Pahala jika Anda bisa mengambil nyawanya pasti akan membuat Anda sangat bahagia. Tidakkah kalian semua menginginkan pil do spirit? Selama kamu bisa membunuh Xiao Yan kali ini, keinginanmu pasti akan dikabulkan. Fan Lao menoleh dan berbicara dengan suara gelap kepada 3 doang lainnya. Fan Lao memiliki fobia karena dikalahkan di tangan Xiao Yan saat itu. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasakan ketidakpastian di hatinya jika dia bertarung dengan Xiao Yan. Ini menyebabkan dia mengabaikan statusnya dan meminta seseorang untuk membantunya mengalahkan lawannya. Kemarahan panas segera melintas di mata 3 ahli Do Wang ketika mereka mendengar kata-kata Fan Lao. Pil roh Do. Ini adalah pil obat yang mereka dambakan sejak lama. Namun, mereka perlu memberikan kontribusi yang sangat besar ke Black Lions untuk mendapatkannya. Meskipun mereka telah bertindak sebagai pejuang untuk Black Lions beberapa tahun ini, masih ada celah yang cukup besar untuk poin kontribusi yang dibutuhkan untuk menukarnya. Ketiga doang hanya ragu-ragu sejenak di dalam hati mereka di bawah daya pikat yang kuat dari pil roh Do sebelum keraguan itu dikalahkan dalam menghadapi daya pikat. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum dengan ganas menganggukkan kepala mereka. Tatapan Xiao Yan sangat dingin saat dia melihat 4 orang di sisi yang berlawanan. Doki hijau tua samar melonjak dari tubuhnya seperti api seperti zat. Itu layu berulang kali di permukaan saat aura kuat menutupi setengah dari benteng pertahanan. Ekspresi Fan Lao berubah sedikit tepat saat aura Xiao Yan yang bergelombang hendak menyerang. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya. Ekspresinya segera menjadi jauh lebih buruk ketika tatapannya menyapu keindahan menyihir berpakaian merah yang tanpa sadar muncul di langit. Apa yang wanita ini ingin lakukan dengan tampil saat ini? Orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Ratu Medusa yang mengikuti Xiao Yan. Ratu ini, yang dia miliki dengan paksa, memiliki sepasang mata memikat yang masih dipenuhi dengan dingin. Kali ini,
Siapa yang akan ada di sini untuk membantumu? Tubuh Ratu Medusa tergantung di udara. Suaranya yang dingin dan acuh tak acuh perlahan bergema di langit. Tamu tak diundang yang muncul juga membuat Fan Lao dan yang lainnya terkejut. Aura Ratu Medusa membuat mereka merasa tidak nyaman. Namun, kegembiraan liar segera memenuhi wajah mereka ketika mereka menemukan bahwa orang kuat misterius ini melawan Xiao Yan. Jika dia dan Xiao Yan bertarung, mereka akan dapat dengan mudah menangkap Xiao Li. Saat itu, Xiao Yan secara alami tidak akan berani menyerang karena takut merugikan Xiao Li. Teman ini, apakah target Anda Xiao Yan? Jika itu masalahnya, kita bisa bekerja sama. Orang ini sangat licik, hanya Anda sendiri mungkin tidak cukup. Fan Lao memberi Xiao Yan senyuman sinis sebelum segera berbicara sambil tersenyum kepada Ratu Medusa di langit. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Ratu Medusa melirik Fan Lao di langit dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan cara yang tidak memberikan wajah yang terakhir. Ini juga menyebabkan ekspresi Fan Lao menjadi lebih jelek. Awalnya, dia mengira itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia jika mereka bekerja sama karena mereka memiliki niat yang sama. Namun, tak disangka Medusa tidak menghargai tawarannya. Jika Anda tidak bersedia, silakan lakukan sesuka Anda. Fan Lao tertawa kering saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Kekejaman dan kecabulan melintas di matanya. Wanita sialan. Aku pasti akan mencari kesempatan untuk menangkapmu setelah semuanya beres, dan membuatmu memohon belas kasihan di bawah tubuhku. Petik 2. Kakak ketiga, siapa dia? Dia sepertinya mengejarmu. Wajah Xiao Li juga menjadi agak jelek saat ini. Situasi itu awalnya tidak menguntungkan bagi mereka. Tidak disangka bahwa wanita misterius lain dengan latar belakang yang tidak diketahui tiba-tiba muncul. Apalagi, ternyata kekuatannya cukup besar. Wajah Xiao Yan tenggelam. Tatapannya seperti es dingin saat dia menatap Ratu Medusa di langit. Tatapan yang tak membawa emosi sedikit pun ini justru menyebabkan Medusa yang selama ini membunuh untuk bersenang-senang merasakan perasaan tidak enak. Dia mengalihkan pandangannya ke samping. Namun, dia baru saja mengalihkan pandangannya saat Ratu Medusa tiba-tiba merasakannya. Dengan keangkuhannya, bagaimana dia bisa menarik diri di bawah tatapan Xiao Yan? Medusa, kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Jika Anda ikut campur hari ini, saya, Xiao Yan akan memaksa Anda untuk mati di sini bahkan jika saya mempertaruhkan hidup saya untuk melakukannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan mencoba. Tatapan Xiao Yan gelap dan dingin. Wajahnya terlihat sedikit liar. Dia juga sangat menyadari bahwa jika Ratu Medusa menghentikannya saat ini, Xiao Li akan berakhir di tangan Fan Lao dan yang lainnya. Situasi seperti itu cukup untuk membuatnya menjadi gila. Alis Ratu Medusa perlahan menjadi vertikal di tengah kata-kata Xiao Yan yang mengandung rasa dingin. Tidak ada yang berani mengancamnya sepanjang hidupnya. Namun, kata-kata Xiao Yan ini sekarang. Kilatan dingin berkedip di mata panjang indah Ratu Medusa. Sesaat kemudian, mata itu tiba-tiba menoleh ke arah wajah Xiao Yan yang berisi jejak kegilaan saat niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dia langsung terkejut. Emosi yang tidak diketahui diam-diam menyebar dari suatu tempat jauh di dalam jiwanya, dan perlahan menekan niat membunuh di dalam hatinya. Ratu Medusa mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan niat membunuh yang secara bertahap berkurang di dalam hatinya. Frustrasi yang tidak diketahui diam-diam muncul di dalam hatinya. Xiao Yan, ingat, hidupmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya cepat atau lambat. Petik 2. Ratu Medusa menekan rasa frustrasi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya dan tertawa dingin. Segera, sosok anggunnya diam-diam menghilang di tengah tatapan kaget Fan Lao dan yang lainnya. Xiao Yan juga terkejut beberapa saat ketika dia melihat bahwa Ratu Medusa benar-benar melakukan apa yang diperintahkan dan pergi. Wanita yang terkenal dengan keganasannya ini benar-benar peduli dengan ancamannya. Dia awalnya sudah membuat rencana untuk benar-benar pergi keluar. Tentu saja,
jika Xiao Yan benar-benar berani mengucapkan kata-kata ini di depan Ratu Medusa, dia pasti akan marah mengingat karakternya yang biasa. Namun, Ratu Medusa saat ini telah dengan kuat memiliki tubuh ini dan telah menggabungkan jiwanya dengan Heaven Swallowing Python. Penggabungan semacam ini mungkin telah memungkinkan Ratu Medusa untuk mendapatkan peran utama, tetapi emosinya akan agak bercampur dengan Heaven Swallowing Python sampai batas tertentu. Ratu Medusa dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Xiao Yan, tetapi Heaven Swallowing Python sangat melekat pada Xiao Yan. Campuran keduanya adalah penyebab emosi rumit saat ini yang dimiliki Ratu Medusa untuk Xiao Yan. Saat dipenuhi dengan niat membunuh, dia mengalami kesulitan untuk benar-benar melakukan gerakan membunuh. Emosi yang saling bertentangan ini adalah sumber frustrasi di dalam hati Ratu Medusa. Namun demikian, Ratu Medusa setidaknya mundur setelah diteriaki oleh Xiao Yan. Selanjutnya, dia, tanpa beban, akan dapat dengan tenang menyelesaikan dendam lama dan baru dengan Fan Lao. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya beralih ke bawah dan sekali lagi beralih ke Fan Lao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fan Lao kecewa saat Medusa pergi. Namun, kekaguman segera melonjak di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fan Lao yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke dalam tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi nyala api hijau tua. Matanya, bagaimanapun, tertutup sementara Fan Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fan Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini. Karenanya, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya tiba-tiba. Sesaat kemudian, Fan Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api dengan warna berbeda. Dua kelompok api, satu berwarna hijau, sementara yang lainnya adalah nyala api yang tak terlihat. Valen Heart Flame, Anda benar-benar telah menyempurnakan Valen Heart Flame. Fan Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu kumpulan api hijau. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tak terlihat. Suara kagetnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fan Lao, yang ekspresinya telah berubah secara drastis. Dia membalik kedua tangannya. Api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Valen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis nyala api mungkin lebih lemah daripada nyala hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya jika digunakan secara terpisah, tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok untuk menghadapi banyak musuh. Menyerang, bunuh dia. Kejutan di wajah Fan Lao perlahan-lahan menghilang. Niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus mengizinkan Xiao Yan untuk terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan saat ini niscaya akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkannya sulit tidur dan makan. Teriakan Fan Lao baru saja terdengar saat sosoknya langsung bergerak. Doki berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng pertahanan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau berdarah ini. Tiga doang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat,
di samping Fan Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fan Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari 4 sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. 1 Do Huang, 3 Do Wang. Barisan yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama-sama adalah sesuatu yang bahkan akan membuat elit biasa Do Huang sedikit tercekik, namun, itu tidak memiliki penggunaan sedikit pun terhadap Xiao Yan, yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Kakak ketiga, hati-hati. Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan, yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah secara drastis. Dia mundur 2 langkah sebelum berteriak kepada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fan Lao dan 3 orang lainnya yang mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Valen Heart Flame, 4 sosok yang melesat secara eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah, dan doki di seluruh tubuh mereka memancarkan riak kacau karena mereka lengah. Doki di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba untuk menekan api jantung yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik Valen Heart Flame menghususkan diri dalam memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan nyala hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika itu ringan, itu akan berdampak pada pemurnian doki. Jika itu liar dan kekerasan, itu akan menyebabkan pemberontakan doki dalam diri orang yang tidak menaruh curiga. Selain itu, suhu tinggi yang dipancarkannya mungkin benar-benar membakar seseorang dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. The Valen Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Efek khusus aneh dari memanggil api hati secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fan Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras sampai batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau doki di dalam tubuh Fan Lao dan 3 lainnya. Jelas bahwa api hati yang saat ini dipanggil Xiao Yan tidak dapat membakar seorang ahli Do Wang menjadi abu. Namun, sangat mudah untuk mengacak-acak dan membuatnya berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fan Lao dan 3 lainnya yang dokinya telah berubah menjadi berantakan sementara wajah mereka tiba-tiba menjadi merah padam. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur yang dipenuhi rasa dingin. Cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa suan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga telah menghilang bersamanya. Suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah, yang berebut untuk mengarahkan doki di tubuh mereka untuk menekan nyala api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar bergegas di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara, dan angin panas datang menghantam dengan cepat dari segala arah. Dari tampang kekuatan, bahkan tubuh yang kuat dari seorang ahli Do Wang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Ahli Do Wang ini menunjukkan pengalaman pertempuran dan ketangkasannya yang luar biasa pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari pembakaran api jantung di tubuhnya dan dengan kejam memotong pisau kepala hantu yang sangat besar asteris di tangannya yang telah diwarnai oleh darah segar dalam jumlah yang tidak diketahui. Bilahnya sangat tajam, bahkan udara tampak terbelah saat ini. Asteris TL, Ghost Head Blade, sejenis pisau yang sangat besar berbentuk seperti pedang. Dentang. Penguasa berat tiba-tiba jatuh dan menabrak pedang kepala hantu. Kekuatan yang tak tertandingi melonjak secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini,
Ahli Do Wang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah berguncang sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar Do Wang hampir tidak bisa memblokir serangan penguasa berat yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan diayunkan ke dadanya. Kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli Do Wang ini sampai dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di sepanjang tanah dan membentuk bekas luka dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan berhenti. Satu penggaris, satu kaki. Dalam dua serangan, seorang ahli Do Wang dipaksa mundur setelah berubah menjadi kondisi menyedihkan karena cedera serius. Banyak sosok hitam dalam bayangan gelap benteng tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran satu sisi ini. Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli Do Wang yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fan Lao dan dua ahli lainnya Do Wang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Do Wang dengan cara seperti kilat. Tatapan mereka menyapu aura lesu rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah masih hidup atau mati. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat dari 2 tahun lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan api jantung yang jatuh untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan jantung. Api di dalam tubuh kita sepertinya akan merepotkan hari ini. Petik 2. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Saya akan menundanya. Cepat. Petik 2. Fan Lao berteriak dengan tegas saat sebuah pikiran dengan cepat muncul di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Do Wang, terkejut saat mendengar teriakan Fan Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Suara angin yang deras sekali lagi terdengar di medan pertempuran tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin yang deras muncul, Fan Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu dan doki yang berwarna darah ditembak secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Doki yang berwarna darah melonjak secara eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, doki yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan! Fan Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar tertahan oleh api surgawi, Xiao Yan. Dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir ketika api jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa doki untuk menekannya. Pengalihan doki tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga mengakibatkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Ledakan oktan. Pembukaan dari gerakan yang lebih lambat ini secara alami tidak luput dari tatapan tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya berkedip dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fan Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati, saat itu dengan kejam menghantam dada Fan Lao. Fan Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya pada saat penting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Kekuatan deras melonjak dari tinjunya. Tubuh mantan tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sengaja dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan.
Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera mengungkapkan wajah suram saat dia menyadari bahwa dua ahli Do Wang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat keadaan Xiao Li saat ini yang terluka, peluang kemenangannya ketika berhadapan dengan dua ahli Do Wang secara alami sangat rendah. Selain itu, kedua ahli Do Wang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka dengan jelas memahami bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Do Wang telah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh dalam posisi yang dirugikan dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fan Lao yang terluka. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi melonjak. Fan Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kami, haruskah kami takut kamu akan menimbulkan masalah? Petik 2. Kedua ahli Do Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Doki yang kuat segera melonjak. Dari penampakan aura, kedua orang itu jelas bermaksud untuk memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat doki yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Siu, suara tajam angin kencang tiba-tiba muncul di langit saat ketiga orang itu hendak melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun dan dengan sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Do Wang dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Ziyan dan aku. Petik 2. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Segera, jantungnya yang kaku perlahan rileks. Bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fan Lao. Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan wajah yang terakhir langsung menjadi putih. Anjing tua, apakah kamu sangat senang memblokir saya? Bala bantuan yang tiba-tiba muncul menyebabkan wajah Fan Lao menjadi jauh lebih pucat. Ini terutama terjadi ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang gelap, dingin, dan ganas. Ekspresinya menjadi mengerikan, seolah-olah tertutup es. Saat Xiao Yan telah menampilkan dua jenis api surgawi, Fan Lao mengerti bahwa bahkan jika mereka berempat menyerang bersama dalam pertarungan, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, pertempuran baru saja dimulai ketika Xiao Yan telah menyingkirkan salah satu ahli Do Wang. Pada saat yang sama kekuatan bertarung mereka berkurang, peluang kemenangan mereka dengan cepat turun. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk menangkap Xiao Li hidup-hidup dan menggunakannya untuk mengikat Xiao Yan. Namun, Lin Yan dan Ziyan telah muncul pada saat yang genting, benar-benar menghancurkan semua rencananya. Selanjutnya, dia harus menghadapi amukan Xiao Yan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, sendirian. Bunuh semua orang di benteng. Fan Lao tiba-tiba teringat sesuatu sementara wajahnya putih. Dia tiba-tiba berteriak keras. Dari kelihatannya situasinya, dia benar-benar harus bertarung sampai mati. Beberapa ratus orang dari Black Lions yang telah menunggu pesanan di luar stokek tiba-tiba memberikan tanggapan yang mengguncang bumi. Segera, sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah dan mulai melancarkan serangan ke benteng pertahanan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat jumlah orang yang tak henti-hentinya keluar dari hutan. Orang-orang di dalam benteng pertahanan ini jelas adalah bawahan dari saudara keduanya, Xiao Li. Tidaklah terlalu baik jika mereka menderita terlalu banyak luka dan kematian. Kakak ketiga, kamu harus menghabisi anjing tua ini. Aku akan memimpin orang untuk menghentikan serangan itu dari luar. Petik 2.
Xiaoli tiba-tiba melintas dari panggung tinggi saat pikiran itu berlama-lama di Xiaoyan. Dengan raungan yang keras, sosok hitam bangkit dari bayangan gelap benteng. Akhirnya lebih dari 100 orang bergegas keluar dengan tertib. Dalam sekejap, jalan yang awalnya luas itu benar-benar penuh dengan orang. Semuanya, ikuti aku. Xiaoli menjerit dalam-dalam dan segera memimpin untuk bergegas menuju pintu masuk benteng. Sekelompok besar sosok hitam di belakangnya mengikuti dari belakang tanpa ragu-ragu. Meskipun mereka dihadapkan dengan kesulitan seperti itu, langkah kaki dari sosok hitam ini tidak tampak sedikit kacau karena mereka dengan tertib mematuhi perintah Xiaoli. Mereka menyebar ke berbagai bagian benteng. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat tatapannya mengamati sosok-sosok hitam yang bergegas keluar dari bayang-bayang. Segera, dia tidak lagi terlalu khawatir. Meskipun Xiaoli saat ini terluka, selain Fan Lao dan beberapa lainnya, unit besar yang menyerang tidak memiliki satupun doang. Meskipun Xiaoli terluka, dia seharusnya bisa dengan mudah menangani Dou-Ling biasa. Xiaoyan menarik pandangannya dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jarak dekat. Dia tersenyum dan giginya yang putih cerah mendapatkan kepadatan yang membuat dingin hati seseorang. Penggemar anjing tua, untungnya Anda bisa melarikan diri 2 tahun lalu. Aku ingin tahu apakah kamu akan seberuntung itu hari ini. Tawa Xiaoyan sedingin cahaya dingin, menyebabkan perasaan dingin merembes ke tulang seseorang. Wajah Fan Lao menjadi hijau setelah dia dipanggil anjing tua berkali-kali oleh Xiaoyan. Namun, dia tahu bahwa yang pertama bukan lagi bocah kecil dari 2 tahun lalu. Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bermain dengannya di telapak tangannya. Xiaoyan, dendam di antara kita semua dimulai karena kamu. Jika Anda tidak membunuh anak saya tidak akan dendam dengan Anda. Tatapan Fan Lao berkedip, matanya melayang ke segala arah tanpa meninggalkan jejak saat dia mengatupkan gigi dan berbicara. Apa yang terasa aneh tentang putra Anda yang dibunuh oleh seseorang ketika dia berada di wilayah sudut hitam yang kacau? Jumlah orang yang telah mati di tanganmu mungkin berkali-kali lipat lebih banyak daripada mereka yang meninggal di tanganku. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Dia segera mengangkat penggaris berat di tangannya perlahan dan mengarahkannya ke Fan Lao dari jauh. Dia berbicara dengan pelan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk mengatakan apapun sekarang. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mendamaikan dendam di antara kami. Hari ini, kamu harus mati. Petik 2. Bajingan sombong. Aku, Fan Lao, tidak takut padamu. Petik 2. Wajah Fan Lao berkedut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan raungan keras. Matanya mengandung keganasan tertentu saat doki berwarna darah melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, doki naik dan berubah menjadi lautan berdarah yang sangat besar yang lebarnya sekitar 30 hingga 40 kaki. Sosoknya benar-benar tersembunyi di dalamnya. Sudah 2 tahun penuh, namun Anda masih menggunakan taktik lama yang sama. Hal-hal ini tidak berguna untukku. Xiaoyan melirik lautan darah yang menyebar. Api hijau dan api tak terlihat di tangannya dengan lembut ditekan bersama dan keduanya dengan cepat bergabung, berubah menjadi sekelompok api hijau tua. Telapak tangan Xiaoyan perlahan melemparkan nyala api hijau tua. Lengan bajunya tiba-tiba melambai, dan orang bisa melihat bahwa kumpulan api hijau tua tiba-tiba membengkak. Dalam beberapa detik, nyala api hijau tua, yang bahkan tidak sebesar kepala, telah membengkak hingga lebarnya 2-3 meter. Jari Xiaoyan mendukung nyala api hijau tua yang sangat besar itu saat sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api hijau tua yang sangat besar segera menyapu ke segala arah seperti badai. Laut darah yang menyebar kemana-mana mulai berputar saat nyala api hijau tua menyapu. Bau amis dengan cepat menghilang dan lautan darah yang pekat juga menipis. Lautan darah bahkan sedikit memancarkan raungan yang sangat marah dari Fan Lao. Fan Lao memang benar-benar tidak beruntung. Serangan lautan darahnya ini adalah serangan yang dia andalkan untuk mendominasi wilayah sudut hitam dan menjadi terkenal.
Setelah diaktifkan, itu bisa menyembunyikan tubuhnya. Saat berada di dalamnya, pemulihan Doki dan aspek lainnya mencapai peningkatan yang luar biasa. Saat itu, banyak ahli yang tak berdaya dikalahkan saat menghadapi lautan darah ini. Namun, lautan darah ini seperti tikus yang telah melihat kucing ketika bertemu dengan Xiao Yan, yang mengendalikan api surgawi. Itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Meskipun Fan Lao juga seorang elit Do Huang, kekuatan bertarung yang bisa dia keluarkan melawan Xiao Yan kemungkinan hanya mirip dengan Do Huang biasa. Harus dikatakan bahwa selalu ada sesuatu yang dapat menahan hal lain. Siu. Ketika lautan darah menjadi sangat tipis, Fan Lao, yang berada di dalam, akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dengan raungan rendah, tombak darah sepanjang 5 kaki ditembakkan secara eksplosif. Udara bergetar kemanapun tombak darah itu lewat, dan angin kencang yang diciptakannya adalah sesuatu yang bisa terdengar dengan jelas di seluruh benteng pertahanan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tombak darah yang keluar secara eksplosif dari laut darah. Dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api hijau tua keluar dari jarinya. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan tombak darah itu dan keduanya segera dan secara bersamaan dimusnahkan dengan suara keras. Anda benar-benar melakukan perlawanan keras kepala, api hijau tua yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Itu segera membungkusnya di dalamnya. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan tubuhnya melesat ke lautan darah yang semakin tipis. Setelah Xiao Yan menyerbu ke laut darah dengan cara yang terbuka, putaran laut darah segera menjadi liar. Suara jelas dari dentang logam berulang kali terdengar dari dalam. Sesaat kemudian, lautan darah benar-benar menghilang dengan riak energi. Laut darah menghilang, dan 2 sosok manusia di dalamnya perlahan muncul. Xiao Yan baik-baik saja dengan pengecualian napasnya yang sedikit tergesa-gesa. Di sisi lain, pakaian Fan Lao sudah hancur lebur. Telapak tangannya berulang kali meneteskan darah. Jelas, Fan Lao telah dirugikan selama pertukaran sebelumnya. Tatapan Fan Lao seperti ular yang gelap dan ganas saat dia menatap Xiao Yan dengan saksama sementara seluruh benteng dipenuhi dengan suara pembunuhan. Hatinya adalah kamu. Jika dokinya tidak ditahan oleh api surgawi, dia tidak akan memiliki masalah berakhir imbang dengan Xiao Yan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan yang terakhir. Sayangnya, Xiao Yan, kamu tidak perlu senang. Anda tidak akan memiliki akhir yang baik di masa depan setelah menyinggung aliansi hitam kami. Dada Fan Lao naik dan turun saat dia berbicara dengan suara serak, mencoba melakukan perjuangan terakhirnya. Pemimpin Sekte Fan tidak perlu khawatir. Dalam waktu 2 hari, saya secara alami akan pergi ke aliansi hitam untuk menyelesaikan perseteruan antara Han Feng dan saya sendiri. Xiao Yan tersenyum saat menjawab, namun, kali ini, pemimpin Sekte Fan mungkin harus mati sebelum Han Feng. Cek, Xiao Yan, kuakui aku sekarang bukan tandinganmu. Namun, membunuhku tidak akan semudah itu. Senyuman aneh tiba-tiba muncul di wajah Fan Lao. Segel yang dibentuk tangannya tiba-tiba berubah, dan seteguk darah segar segera keluar dari mulutnya. Ketika darah segar tersebar, tubuh Fan Lao secara aneh menghilang dari tempat aslinya. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat tempat di mana Fan Lao menghilang. Dia menghela nafas, dia benar-benar masih menggunakan taktik lama ini. Suara Xiao Yan terdengar saat cahaya perak muncul di kakinya. Suara gemuruh guntur meraung di langit saat tubuhnya langsung menghilang. Ruang sekitar 100 lebih meter di atas benteng tiba-tiba berfluktuasi. Sosok berdarah muncul dan wajah pucat Fan Lao muncul. Dia melihat benteng di bawahnya yang hanya sebesar kepalan tangan. Dia terbatuk keras sebelum berbicara dengan suara yang padat, "Bajingan kecil, tunggu aku mengumpulkan semua orang sebelum aku datang untuk menyelesaikan pertanggungjawabanku denganmu. Aku pasti akan merobekmu menjadi ribuan bagian pada saat itu." Suara Fan Lao baru saja terdengar ketika tawa tiba-tiba terdengar dari belakangnya,
menyebabkan pori-pori di sekujur tubuhnya menegang saat ini. Pemimpin Sekte Fan. Mungkin Anda tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Tubuh Fan Lao kaku saat dia memutar kepalanya dengan susah payah. Seorang pria muda dengan senyum hangat tergantung di wajahnya dan sekumpulan api hijau tua di tangannya tercetak di matanya. Sudah berakhir, pemimpin Sekte Fan. Xiao Yan tersenyum. Bola api hijau tua di tangannya tiba-tiba mulai berputar dengan cepat. Akhirnya, udara di sekitarnya tampak tersedot ke dalamnya saat bola api itu berputar. Lengan Xiao Yan bergetar selama putaran kecepatan tinggi, dan bola api hijau tua yang berputar cepat membawa suhu yang sangat panas saat itu dengan kejam menabrak punggung Fan Lao. Saat itu, angin kencang yang tak tertandingi meledak dari bola api. Fan Lao tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan sedikit pun terhadap serangan liar dan kejam ini. Ekspresinya seketika berubah pucat saat seteguk darah segar disertai dengan organ dalamnya yang hancur dimuntahkan. Api hijau tua juga melonjak saat badai meletus. Itu melilit Fan Lao yang terluka parah. Segera, teriakan sengsara yang tajam bergema di langit yang jauh. Api hijau tua berlanjut selama hampir setengah menit sebelum akhirnya padam secara bertahap, namun, sosok manusia di dalamnya telah berubah menjadi tumpukan abu yang tersebar bersama angin. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.